Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki. Sekarang kita akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mari kita mulai. Nah, kata Ya'juj dan Ma'juj ini diambil dari bahasa Cina, bukan bahasa Arab. Nah, jadi kalau bahasa Cina, kata aslinya itu Ya'juj dan Ma'juj. Dalam bahasa Arab, karena bahasa yang berbeda, jadi bisa dibacakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj itu berasal dari dua kata. Jadi kalau kita gabungkan dia ada dua kata. Ya itu yang berarti bangsa, Juj arti berkuda. Jadi kalau Ya'juj artinya bangsa yang berkuda. Kalau Ma'juj Mak itu berasal, Juj Asia. Jadi kalau kita gabungkan Ma'juj itu berasal dari Asia. Kalau kita gabungkan Ya'juj dan Ma'juj akan berarti bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia. Nah, itu adalah makna dari kata Ya'juj Ma'juj. Sekarang kita akan membahas tentang Ya'juj Ma'juj lebih dalam. Nah, Ya'juj Ma'juj itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkalahkan. Nah, bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu hidup pada masa Raja Zulkarnain. Dia itu orang mukmin. Dia hampir menjadi raja di seluruh dunia. Dia menguasai bagian barat dan timur. Saat dia ke ujung dunia, dia menemui sebuah wilayah yang tidak mengerti bahasanya sang raja, yaitu Zulkarnain. Dia berkata tapi bahasanya yang dimengerti oleh semua orang. Kalau untuk Indonesia bahasa Latin. Dia berbicara, "Wahai Zulkarnain, kami akan memberikan uang untukmu jika engkau membuat sebuah benteng pemisah dari kami dan Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka telah menyerang kami, yaitu bangsa Ya'juj Ma'juj. Mereka menyerang bangsa yang di dekatnya. Lalu Zulkarnain tidak menerima uangnya, yang dia membuatnya, tapi dia hanya inginkan untuk membantu membuat benteng tersebut. Nah, kita masih belum tahu di mana benteng tersebut. Benteng tersebut itu terbuat dari besi. Nah, jadi sudah ada besi di zaman Zulkarnain. Nah, dia membuat tembok itu ada dua gunung yang tinggi dan terjal. Nah, lalu lalu Zulkarnain membangun temboknya di antara dua gunung tersebut. Nah, alhamdulillah. Nah, lalu Zulkarnain balik ke tempatnya, ke daerah kerajaannya. Nah, di sanalah Ya'juj dan Ma'juj terjebak. Nanti dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng itu akan roboh atau ambruk. Nah, kalau zaman sekarang, walaupun zaman kapanpun sebelum Allah telah menakdirkan, nggak bisa dihancurin.
karena itu betul-betul kuat, nggak bisa dijebol. Sama dulu itu masih zaman masih menggunakan pedang, jadinya kurang efektif. Kalau sekarang kan udah ada bom nuklir. Nah, dulu mereka juga mencoba untuk menggali, tapi kalau waktu udah lelah mereka tidur, terus gunungnya utuh lagi, terus jadinya nggak bisa-bisaan. Nah, eh, kalau mendaki gunung tersebut, tapi karena di daerah tersebut cuacanya sering tidak bagus, jadi kalau mendaki dia bisa saja mati. Nah, itu fakta menarik sekedar Yakjus dan Makjus. Dan juga satu lagi, nanti Yakjus Makjus akan keluar di akhir zaman. Setelah itu mereka juga menghancurkan dunia ini. Dia membunuh semua orang kecuali pengikut Nabi Isa alaihissalam, Mekah dan juga Madinah. Nah, ini kita sudah bahas di 12 kejadian akhir zaman. Jadi saat ini Yakjus dan Makjus akan dimusnahkan oleh Allah karena doa Nabi Isa alaihissalam dan kehendak Allah. Sebuah ulatnya itu kecil, segede cacing, kalau cacing tanah kalau sekarang tuh, satu orang satu, jadinya satu orang satu. Nah, dia itu akan muncul di bagian lehernya. Nah, itu akan membuatnya mati semua. Terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan burung, lehernya panjang, terus mulutnya besar. Dia akan membawa satu orang satu burung. Jadi satu orang satu burung diambil, lalu dilemparkan ke laut. Allahu alam laut apa? Lautnya sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita masih belum tahu. Nah, lalu Yakjus dan Makjus sudah punah. Nah, itulah fakta yang tentang Yakjus dan Makjus. Nah, lalu itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.